pagi anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian dari kehidupan kita, bahwa kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, tidak terlepas dari berbagai-bagai masalah, berbagai-bagai tantangan hidup. Namun begitu banyak orang yang menghadapinya dengan cara yang berbeda, sehingga ketika menghadapi tantangan, menghadapi masalah hidup, ada berbagai-bagai ekspresi, ada berbagai-bagai cara yang mereka tempuh, dan itu tidak dilihat dari seberapa lama orang itu mengikut Tuhan, apakah dia itu aktivis gereja, apakah dia itu pelayan Tuhan, atau bahkan dia seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta. Yang saya maksudkan hari ini adalah bahwa kalau kita mengerti dengan benar bahwa hidup kita ini adalah miliknya Tuhan, maka seharusnya yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, orang percaya, dari itu anak TK, anak SD, anak SMP, SMA, sampai kuliah, sampai kakek nenek pun, ketika kita mengetahui dasar-dasar yang sebenarnya, maka kita akan menjalani hidup kita dengan bergairah. Ada 7 hal yang saya mau sampaikan, bagikan pada kita pagi hari ini, bahwa hal ini adalah dasar dari kehidupan kita. Hal ini adalah dasar dari kehidupan beragama kita atau kekristenan kita. Yang pertama yaitu kita harus tahu, kita harus benar-benar mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita, bahwa hidup kita itu sepenuhnya ada dalam tangan Tuhan. Kalau kita mengerti ini dengan benar, bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan, maka kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan itu tidak akan menguasai kita. Bisa saja kita takut, itu lumrah dan manusiawi. Bisa saja kita menghadapi masalah, itu biasa. Tapi apakah kita tahu bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan? Dan sebenarnya banyak orang bilang bahwa mereka bersuka cita, mereka mengucap syukur. Ternyata itu hanya di bibir mulut saja, tapi tidak keluar dari hati karena tidak mengalami atau tidak mengakui kedaulatan Tuhan sepenuhnya dalam hidup mereka, sehingga mereka kecewa, sakit hati, dan lain sebagainya. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah mampu menerima keadaan kita seutuhnya. Artinya hitam, keriting, dan lain sebagainya. Kita tidak akan mempersalahkan itu karena ini karena itu, dan lain sebagainya. Kita akan menerima semuanya dengan lapang dada. Kita akan menerima, semuanya Tuhan yang mengatur, Tuhan yang memberi. Terpujilah namanya Tuhan. Kalau kita memiliki ini, semuanya aman. Bagian yang ketiga, kita mengetahui keberadaan akan Allah itu, di mana Tuhan ada, dan Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Dia tidak membiarkan kita sendiri, selalu menyertai kita. Ya, kita tidak sendiri. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita di setiap musim hidup kita. Itu bagian yang ketiga. Bagian yang keempat adalah kita mempersembahkan korban atau mengucap syukur sebagai tanda bahwa kita berkorban bagi Tuhan. Itu menjadi bagian yang sangat penting. Itulah ibadah yang sejati. Ibadah adalah mempersembahkan hati kita, harta kita, hidup kita, waktu kita kepada Tuhan. Itulah pengorbanan kita kepada Tuhan. Bahwa kita tidak bisa menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Kalau kita memahami ini dengan benar, hidup kita akan penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Ya, itu bagian yang keempat. Bagian yang kelima, kita buat kesepakatan dengan Tuhan bahwa Tuhan sudah membebaskan kita dari dosa, dan kita tidak mau lagi hidup dalam dosa.
Tuhan sudah bebaskan kita, Tuhan sudah memerdekakan kita, kita sudah merdeka, dan jangan mau lagi diperhamba oleh dosa. Artinya kita bikin janji sama Tuhan, Tuhan saya mau percaya sama Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Apapun yang menjadi penghalang, apapun yang menjadi tantangan, saya akan hadapi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu bagian yang kelima. Bagian yang keenam adalah kita berterima kasih sebagai wujud dan mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bagian yang ketujuh, yang terakhir adalah yang paling penting, bahwa semuanya itu dari 1, 2, 3, 4, 5 yang kena sampai yang keenam itu tidak bisa kita lakukan hanya dengan cara yang munafik atau kelihatan di luarnya seperti wah, kelihatan iya, tapi tidak. Nah, ini yang saya maksudkan, bahwa yang paling penting adalah semua harus lahir dari hati. Bahwa hati kita melahirkan hati yang berkelimpahan, hati yang mengucap syukur. Sehingga benar-benar bukan hari ini mengucap syukur, besok tidak lagi. Kalau hati yang mengucap syukur, maka besok, kapanpun, setiap hari, setiap saat, kita akan terus mengucap syukur sama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat berkarya, selamat bekerja. Tuhan Yesus menyertai kita. Shalom.